Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Gimana guys kabarnya hari ini teman-teman semua? Mudah-mudahan keadaannya dalam keadaan sehat walafiat dan nggak kurang satu apapun ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngeklik video ini, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe juga untuk sekarang untuk channel YouTube ini. Dan yang baru ngeklik videonya, perkenalkan nama gue Wulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang ataupun kewajiban. Dan sekarang gue akan nge-share video ke teman-teman pengalaman pribadi gimana untuk proses menuju lunas itu. Dan kalau ditanya sekarang masih ada tunggakan atau enggak, masih ada ya guys. Jadi kita masih sama-sama berjuang. Oke, gimana ya teman-teman, untuk hari ini kita ngebahas apa? Dan kayaknya kalau misalnya ngelihat dari komen-komen kita akan Q&A di video ini. Barangkali untuk jawaban yang nanti mungkin gue tahu jawabannya akan gue jawab. Kalau memang nanti berguna, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaannya kita ambil dari kolom komentar ya. Yang pertama, kakak mau tanya, waktu kakak nggak bayar CC CIMB Niaga itu ada kolektor yang datang ke rumah atau ke kantor kak? Terus soal total tagihan tunggakannya berapa kak? Mohon dijawab ya. Ini pertanyaan dari kakak channel Eka ya. Jadi kakak Eka, kalau misalnya gue pribadi itu nggak datang ke kantor dan nggak datang ke rumah juga ya. Jadi just untuk nggak tahu ke rumah, mungkin ketemu orang rumah, tapi orang tuh rumah tuh jarang ada yang ngomong ataupun lapor ke Ulan gitu atau ke gue ya. Jadi ke kantor pun nggak ada yang pernah. Terus untuk total tagihan tertunggaknya berapa kak? Jadi waktu itu sempat ada galbay, jadi total limit CIMB Niaga itu dari 15 juta. Setelah ada galbay selama 2 tahun kalau nggak salah, jadi 22 juta sekian gitu. Jadi total bunganya dari limit awal adalah 7 juta ya. Tapi pembayarannya 8 juta lunas. Untuk teman-teman yang belum nonton videonya, mungkin boleh nonton sekarang di link yang ini ya. Nanti bisa dilihat untuk di video itu. Kakak mau tanya next, untuk alamat penagihannya kakak di alamat atau di rumah? Di rumah kan? Iya, kalau misalnya untuk data yang terdaftar di CIMB Niaga memang untuk alamat rumah ya. Tapi kalau nggak salah untuk di data yang pada saat pengajuannya ada juga alamat kantor, jadi tetap dicantumin juga. Terus untuk pertanyaannya lagi, selamat malam kak, mohon maaf mau nanya, kalau kita masih punya hutang di kartu kredit Visa, Mastercard, dan Gold Syariah, kartu dua-duanya udah diblokir, terus bayarnya kemana kak? Oke kak Eko Y ya, jadi kalau misalnya ada untuk tunggakan dan dua-duanya sudah diblokir, itu teman-teman kalau misalnya saran gue sih bisa menghubungi pihak collecting dulu. Jadi bisa dinego-nego dulu. Kalau memang teman-teman ada niatan untuk pelunasan, ya toh nego dulu. Bisa pengajuan apa nih? Bisa reschedule atau bisa untuk pengajuan diskon. Kalau memang ada dan beruntung, ikutin alurnya dan prosesnya dan persyaratannya bisa dilengkapin. Kalau memang nanti bisa diajukan, alhamdulillahnya kan jadi lumayan ya, bisa reschedule, bisa lebih ringan ataupun untung-untungnya dapat diskon. Dan kalau memang di ACC dan sudah disetujui, nanti untuk pembayarannya seperti biasa menggunakan 16 digit nomor kartu kreditnya dan pembayarannya di bank atau di mobile banking. Nanti dimasukin untuk jumlah yang memang harus dilakukan pembayaran. Itu teman-teman. Kak Eko, lalu Kak Ulan berarti ini ada yang next ya. Kak Ulan berarti bayarnya bertahap, satu-satu dulu ya kak. Soalnya aku bingung mau cicil yang mana dulu. Iya Kak Sentia Dewi ya Kak Dewi. Jadi kalau misalnya Ulan pribadi, gue pribadi, itu pertama kita list dulu ya untuk jumlah yang kita harus bayar itu di berapa aplikasi atau di berapa kartu kredit. Teman-teman harus punya catatan. Misalnya 1 kredivo, 2 aku laku, 3 tunaiku, 4
Misalnya ayo kita tebak ya. 4 misalnya Julo, 5 apa? 5 ini kartu kredit CMB, Mandiri, BNI. Dari semua list yang teman-teman punya, dilihat dulu teman-teman pengen yang mana dulu yang harus ada target pelunasannya. Contoh ingin pelunasan target hanya di Tunaiku yang misalnya sebulannya 500.000 dan teman-teman memang punya budgetnya cuman itu doang yang bisa dilunasin. Ya tuh fokus untuk di Tunaikunya aja, yang lainnya nggak usah dipikirin atau nggak usah dibayarin dulu. Jadi jatuhnya galbay. Dan metode ini teman-teman udah harus punya mental untuk siap ditagih atau siap untuk bisa berperang sama DC ya, karena itu pasti. Tapi itu jalan satu-satunya teman-teman, percaya atau nggak percaya. Karena kalau misalnya kita nanti fokus di Tunaiku, akhirnya Tunaiku sudah lunas, kita bisa lompat ke yang lain, itu untuk benefitnya adalah teman-teman nggak buka lubang lagi untuk melakukan pinjaman di tempat platform yang lain. Terus ada aplikasi yang sebenarnya sudah terlunasi kan, karena teman-teman fokus di aplikasi yang itu gitu. Dan percaya deh kalau misalnya udah berani dan pasrah kayak gitu pasti akan terlunasi. Nanti kita akan bikin video lagi terkait fokus galbainya. Oke. Terus jadi Kak Ulan dari pokok 15 juta hanya bayar 6 jutaan ya, mohon dijawab. Oke, Kak Hana, bukan 5 juta ya Kak, aku konfirmasi, bukan 6 juta ya Kak. Tapi dari 15 juta untuk yang CMB Niaga, jadi ada bengkak untuk bunganya jadi 22 juta totalnya. Terus dapat diskon, akhirnya membayar 8 juta lunas gitu. Jadi dari total limit 15 juta bengkak jadi 22 juta, akhirnya dapat penawaran diskon bayar 8 juta lunas gitu. Jawab ya Kak Hana. Kak, ditagih di kantor juga nggak? Terus yang datang DC-nya galak nggak Kak? Marah-marah nggak? Nah ini dari Kak, ada deh ya namanya susah. Ke kantor alhamdulillah nggak. Jadi ke rumah pun Bulan jarang dapat laporan. Jadinya hanya just untuk via telepon ataupun WA aja. Oke, next ya. Adikku punya tunggakan di CC Kak, sampai ATM-nya diblokir atau dibukukan. Dia mengajukan keringanan untuk pelunasan dan disetujui oleh DC lewat telepon. Terus katanya pembayarannya suruh TF ke nomor CC. Apa ini benar Kak, bukan penipuan? Oke. Kak, jadi untuk yang seperti itu kalau menurut Ulan bener ya, karena kondisinya yang penting kita tahu untuk pembayaran itu nggak sama DC-nya, kita tetap menggunakan 16 digit nomor kartu kita. Yang jelas pada saat memang diinformasikan sudah disetujui, dari sisi kita harus minta kooperatif aja, kita tanya ke pihak DC-nya, minta surat persetujuan atas diskon yang sudah ditetapkan oleh banknya. Biasanya kalau memang dia sudah menyetujui, dia akan memberikan berkasnya ke kita kok. Memang harus kita tanda tangani biasanya. Kita dikirim file by PDF, disarankan untuk ditandatangani, kita print, kita tanda tangan dan kita kirim lagi ke dia. Biasanya gitu. Jadi tunggu sampai proses itu dulu baru gue bilang itu resmi. Gitu. Menjawab ya Kak. Alhamdulillah nih ada yang ngajuin diskon dan sudah disetujui juga. Next. Saya juga sama lagi menghadapi DC, CC, CMB nih, tapi lagi berusaha ngumpulin uang biar bisa dapat diskon pelunasan. Soalnya tagihannya 12 juta. Kalau boleh tahu, Adek dari total keseluruhan tagihannya berapa ya CMB-nya, terus dapat diskon pelunasannya ini jadi berapa? Oke kakak Fenty, semangat ya, 12 juta insya Allah bisa dilakukan pelunasan. Jadi kalau misalnya memang lagi ada proses penyetujuan, berdoa aja biar untuk dari sisi banknya itu menyetujui diskon yang kita ajukan, kalau kita yang ngajuin sendiri. Nah terus kalau misalnya tadi untuk diskon yang keseluruhannya berapa, tadi yang sudah Ulan informasiin, gue informasiin, total limitnya 15 juta dari kartu kredit CMB gue sendiri ya. Terus pokoknya nggak bayar, total jadi bunganya jadi bengkak, jadi totalnya tuh 22 juta. Tapi karena nggak bisa juga pembayaran, akhirnya dari pihak bank ngasih penawaran diskon pembayaran 8 juta lunas gitu. Oke, itu ya teman-teman kurang lebih untuk sesi menjawab pertanyaan. Dan mungkin dari salah satu yang tadi bertanya juga yang pengen mungkin teman-teman tanyain juga,
Jadi untuk video ini mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kalau misalnya ada yang pengen nanya lagi dan mungkin gue juga tahu jawabannya, boleh komen-komen di kolom komentar. Kita saling sharing atau bisa saling menyemangatin juga biar kita bisa sama-sama cepat melewati ini ya guys. Oke, sekian ada di ujung video. Mudah-mudahan untuk video kali ini bermanfaat buat kita semua. Bagi yang lagi semangat menuju lunas, semangat karena kita bareng-bareng ya. Dari Ulan itu aja. Sehat-sehat buat semuanya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.